Pria ini benar-benar berani, tidak hanya bisa minum arak ular berbisa, tetapi juga tanpa ekspresi, tanpa rasa takut, dan tidak menangkap ular raksasa. Harus digigit berapa kali agar tubuh bisa yang paling berani adalah bisa menelan daging ular hidup-hidup tanpa menunjukkan rasa takut. Akhirnya, ia bahkan melempar daging ular hidup ke udara seperti bibir plastik, berusaha menarik ular itu keluar. Justru saat mereka sedang makan dengan nikmat, tanpa disangka bahaya mendekat secara diam-diam, tiba-tiba Zeb tersenyum licik. Terlihat seekor ular raksasa berwarna emas di pohon mencium aroma harum, perlahan-lahan mendekat untuk menyerang semua orang. Dalam sekejap sudah menggigit salah satu rekan terkecil dan menariknya pergi. Pria gemuk dan pria muda berusaha memegang tangannya, tetapi dibandingkan dengan kekuatan manusia, ular masih lebih kuat, tampak seperti akan diseret pergi. Zeb segera memanfaatkan kesempatan dengan menusukkan sebatang kayu ke ular piton. Rasa sakit yang dideritanya membuat ular piton itu sementara melepaskan dan melarikan diri. Jenis ular piton ini tidak berharga bagi Zeb. Untuk segera menemukan naga merah berdarah yang tak ternilai, mereka memilih untuk pergi melalui jalur air. Namun jalur air juga tidak aman. Mereka pergi ke sebuah daerah air jernih, ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Tidak menyangka kuda beban ini memberikan sinyal bahaya. Lihat, jika terjebak. Kalian datang ke pasar kuda beban ini? Gila, merusak pencarian di separuh negeri, menaruh barang-barang di dalam air. Untung Zeb berhasil menghalangi tepat waktu. Tetapi dalam keberuntungan ada kesialan. Sepupu pendeta Tao telah mengalami malapetaka, lehernya telah dijangkiti racun sebelumnya. Hanya saja saat ini dia belum menyadarinya. Setelah seharian berjalan, Zeb membawa semua orang ke sebuah gua. Dia menyadari gua itu pernah didatangi pemburu. Di sekitarnya juga telah dipasang perangkap ular, yang menunjukkan sementara waktu aman. Dan menyarankan agar semua orang bermalam di sana. Saat ini, Deb pun teringat cerita lama di malam yang sunyi. Saat ini sang kapten masih belum menyerah untuk mencari Deb. Saat dia melihat naga merah berdarah di peta, dia bertanya kepada Zeb tentang rencana perjalanan ini. Ular ini adalah spesies ular terbesar dan paling berbahaya di dunia. Jika bisa menangkap harta ini, maka dia, bahkan selama beberapa generasi pun tidak akan kehabisan. Setelah mendengar kata-kata ini, Kapten juga mulai menargetkan naga merah berdarah, meminta Zeb membantunya memperluas, mengatakan bahwa mulai sekarang dia akan mengikuti semua perintah Zeb. Saat ini, pendeta Tao mengalami mimpi mengerikan. Dalam mimpinya semua orang terjatuh ke dalam selimut. Setelah terbangun dalam ketakutan, dia menyadari bahwa sepupunya telah menghilang. Dia mulai mencari kesana kemari, sampai akhirnya menemukan dia di tepi sebuah sungai. Sepupu pendeta Tao berencana untuk melompat ke dalam air ingin minum sampai habis. Pendeta Tao segera menariknya kembali dan mengatakan bahwa tempat ini berbahaya, tetapi tidak tahu bahwa sepupunya telah terinfeksi oleh serangga berbisa. Sampai keadaan sepupu memaksanya untuk melupakan segalanya dan ingin melompat ke dalam air. Tiba-tiba teringat kata-kata Zeb, tetapi dia tetap berusaha menghalangi sepupunya, ingin membangunkan dia. Tanpa diduga, saat itu seekor ular raksasa muncul di belakang mereka berdua. Dalam sekejap, sepupu itu telah ditarik oleh ular raksasa ke dalam gua. Saat itu dia sudah sadar, tetapi sudah terlambat. Keesokan harinya, Zeb memimpin semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Semua orang menyadari bahaya yang ada. Tetapi untuk segera meninggalkan tempat ini, mereka harus mengumpulkan seluruh keberanian mereka untuk terus maju. Saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang akan jatuh ke dalam mulut ular berikutnya. Film horor Tiongkok 2024 sepenuhnya mendebarkan, dengan akting yang meledak-ledak. Saat itu Zeb tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia memperingatkan semua orang untuk tetap di tempat, hanya melihat bayangan hitam raksasa lain yang bergerak melangkah di dalam air. Saat ini, setiap gerakan orang akan terungkap, menjadikan diri mereka sebagai makanan bagi ular piton. Pendeta Tao khawatir tentang sepupunya yang hilang, mengucapkan mantra Buddha, memohon agar Buddha melindungi. Namun ular piton juga tertarik oleh gerakan ini, tiba-tiba menggigit, melilit tubuh pendeta Tao dengan erat. Meskipun Zeb penuh bakat, dia tidak berniat untuk ikut campur, sampai pendeta Tao sepenuhnya tenggelam ke dalam air.